Shalom Satria Kega, apa kabar semuanya? Kak Robert berharap semuanya senantiasa dalam perlindungan Tuhan, sehat-sehat semuanya. Mana senyumnya? Yes, luar biasa. Pagi ini Kak Robert akan sharing yang Kak Robert beri tema sikap Satria Kega dalam menghadapi masalah. Wah, ternyata anak-anak juga punya masalah ya. Nah, kita akan belajar pagi hari ini bagaimana caranya anak-anak bisa menjaga hati supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Nah, Kak Robert ibaratkan masalah itu seperti ini. Ada rantai yang Kak Robert punya. Jadi masalah itu setiap hari dia ingin menguasai kita. Dia ingin membuat kita marah, ingin membuat kita tidak taat. Nah, seperti ini. Nah, pagi ini Kak Robert mau sharing, Kak Robert mau ngasih tahu nih tips-tipsnya, cara-caranya supaya adik-adik semuanya tidak gampang dikuasai oleh amarah, kesedihan, ketidaktaatan ya. Nah, Kak Robert mau bagikan dari firman Tuhan. Kak Robert akan bacakan supaya adik-adik semuanya bisa tetap menjaga hati supaya benar di hadapan Tuhan. Nah, Kak Robert bacain dari 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu ya, kuatkan hatimu. Jangan lemah semangatmu ya, jangan lemah. Karena kita akan gampang dikuasai oleh iblis. Karena ada upah bagi usahamu. Wah, ada upah, ada hadiah yang akan kita terima ketika kita sabar, ketika kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, pagi hari ini Kak Robert akan sharing beberapa tips buat kita semua. Yang pertama adalah jangan mudah putus asa. Ya, jangan kita berputus asa. Ketika masalah datang ya ke anak-anak semua, ke semua Satria Kega, atau bahkan mungkin Kak Robert juga ya. Kadang-kadang kita gampang putus asa. Bahkan kita bisa juga sampai stres ya. Ketika kita sedang belajar dan tiba-tiba wifi-nya lambat. Wah, kita jadi panik. Waduh, saya akan terlambat ya pelajarannya. Waduh, saya akan tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, gara-gara wifi. Nah, itu juga masalah ya. Jadi anak-anak harus bisa menahan diri. Karena segala sesuatu anak-anak pasti ada jalan keluarnya. Kita tidak boleh berputus asa. Ya, Kak Robert beri contoh ketika ada 10 orang kusta ya, yang dengan sabar, dengan setia mereka menunggu-nunggu Tuhan. Mereka menanti-nantikan Tuhan. Sampai suatu waktu Tuhan Yesus lewat dan mereka disembuhkan. Wah, terjadi mujizat yang luar biasa. Karena apa? Mereka tidak putus asa. Mereka tidak menyerah. Ya, adik-adikku, hal yang kedua adalah Satria Kega, semua anak-anak Kega harus senantiasa mendekatkan diri kepada siapa? Bukan kepada orang tua, bukan kepada kekuatannya sendiri, tapi mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Karena apa anak-anak? Ketika masalah datang, kita sering fokus pada masalah itu. Akhirnya kita lupa. Akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan. Ketika kita mengalami kendala dalam pembelajaran kita di sekolah, wah, kita bingung. Ya, kita panik. Ada tugas yang belum selesai nih. Kita bingung ya. Padahal ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan berikan aku kemampuan supaya aku bisa menyelesaikan proyek ini ya. Sepertinya saya tidak mampu, tapi aku percaya Tuhan, Engkau akan memberi hikmat buat papa mama untuk menolong saya sehingga saya bisa mengerjakan semuanya ya. Kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, sama seperti Ayub. Anak-anak mungkin sudah belajar atau mendengar kisah tentang Ayub. Bagaimana dia menghadapi tekanan, masalah, bertubi-tubi anak-anak. Sampai anak-anak kalau kita lihat, ya mungkin dia tidak berdaya lagi. Tapi adik-adik tahu, Ayub punya sikap hati yang berbeda. Dia semakin ditekan, semakin dia mengalami masalah, dia semakin dekat sama Tuhan. Jadi apapun yang adik-adik alami di rumah, tidak usah takut.
ya, tidak usah khawatir datang pada Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati anak-anak buat Tuhan. Tuhan pasti menolong. Sama seperti Ayub, ketika dia taat, dia dekat sama Tuhan, semakin masalah itu datang, dia semakin dekat, Tuhan memulihkan kehidupannya. Tuhan mengembalikan apa yang menjadi milik dia sebelumnya. Tuhan kita luar biasa. Adik-adik, poin yang ketiga adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menguasai hati kita bisa menjaga hati kita agar kita bisa menang terhadap apapun, masalah apapun yang datang menghampiri setiap kita. Yang ketiga adalah menguatkan iman kita, ya. Kepada siapa kita beriman? Tentu kepada Tuhan Yesus. Dialah Bapa kita, dialah sahabat kita, dialah teman baik kita. Kapanpun kita bisa sharing, kapanpun kita bisa menyapa dia, karena dia selalu rindu menemui setiap kita dalam doa, dalam puji-pujian, dan dalam segala hal. Nah, menguatkan iman kita tentunya itu penting. Karena apa adik-adik? Ketika kita menghadapi masalah, yang tadi Kak Robert bilang, entah itu masalah pembelajaran, entah itu dengan adik, dengan bapak, ya, kita perlu iman, ya, karena kalau tanpa iman kita mudah digoyahkan, ya. Ketika seseorang, misalkan adik, ya, dengan tidak sengaja mendorong kita, wah, kita mudah marah, ya, kalau kita tidak punya iman. Tapi kalau kita punya iman, ada kasih yang keluar dari jawaban kita, dari ekspresi wajah kita, sehingga adik kita mungkin tenang, ya, karena dia tidak dimarahi saat itu juga, ya. Kakaknya udah bisa menguatkan hatinya, ya, punya iman bahwa wah, masalah ini tidak boleh menguasai saya tidak boleh goyah, karena saya tahu bahwa Tuhan pasti memberikan saya jalan keluar, yaitu apa? Kesabaran, ya, diberikan hati yang teguh, yang kuat, sehingga apapun yang mau datang mengikat kita, masalah apapun, kita kuat, kita nggak takut, kita nggak lari, ya, karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, ya. Adik-adik mungkin di Kega udah mendengar, ya, bagaimana bangsa Israel, ya, mereka menyeberangi sungai Yordan, ya. Bayangkan adik-adik, tiba-tiba kita harus menyeberang sungai yang pasti sungainya dalam, kita tidak tahu apakah di sana ada buaya, tidak tahu apakah di sana ada lumpur, ya. Tentunya sebagai manusia biasa pasti kita takut, ya. Tapi kita mau belajar satu hal di sini, bangsa Israel punya iman yang luar biasa, punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga itu tidak menjadi masalah ketika mereka mengambil keputusan, ayo kita harus menyeberang sungai ini, ya. Kalau orang yang nggak punya iman, wah, pasti takut. Mau nyebrang got aja pasti takut anak-anak. Wah, ada apa ya di sana? Jangan-jangan ada ular, jangan-jangan ada ikan lele, ya. Ada yang takut sama ikan lele, ya. Wah, jangan-jangan ada belut, jangan-jangan ada sesuatu di sana. Biawak mungkin, wah, takut. Tapi adik-adik, apa yang dialami bangsa Israel, mereka nggak takut menyeberang sungai Yordan. Mungkin sungainya sangat lebar, sangat dalam, tapi karena punya iman, akhirnya apa yang terjadi? Sungai Yordan dikatakan terbelah menjadi dua, ya, sehingga mereka bisa menyeberang, ya, menyeberang sungai Yordan, haleluya, ya, ada lagunya, ya. Kalau tanpa iman, mereka tidak mungkin bisa menyeberangi. Mungkin mereka akan berkemah di pinggir sungai sampai mungkin sungainya kering, ya. Baik kalau kering, kalau tidak kering tidak bisa menyeberang, ya. Jadi adik-adik, iman itu sangat penting, ya. Ketika kita punya iman, maka jangan takut, melangkahlah, ya. Ketika adik-adik menghadapi sesuatu yang tidak enak mungkin, ya, entah itu di rumah, di lingkungan, ya, komplek, ya. Ketika adik-adik punya iman,
bahwa Tuhan berkata bahwa saya harus taat. Tuhan berkata bahwa jangan atau lakukan ini ya. Lakukan sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan mau ya. Jadi bukan atas kemauan kita ya. Poin yang ketiga adalah beriman, punya iman ya. Nah, hal yang keempat ya, yang Kak Robert mau sampaikan di sini buat anak-anak semuanya adalah tetap bersyukur ya. Adik-adik, tentunya bersyukur itu tidak mudah ya. Ketika kita sedang belajar dan kuota kita ya makin berkurang, mau habis ya, lelet wifi-nya juga, kalau udah mau akhir bulan, mau dekat-dekat mau bayar ya, biasanya agak lambat ya. Wah, kita mungkin marah, kita mungkin, wah ini gimana ini ya, gimana ini papa, gimana ini mama ya, kok lambat, saya nggak bisa download, saya nggak bisa kirim tugas ya. Adik-adik terus bersyukur ya. Adik-adik pasti diberi waktu yang panjang ya. Kumpul tugasnya bisa terakhir jam 9 ya. Masih ada waktu ya. Adik-adik bersabar saja ya. Adik-adik bersabar mengirimkan tugasnya ya. Yang pasti tidak terlambat dong kalau dikerjakan dari pagi ya. Karena batas terakhirnya adalah jam 9 ya. Adik-adik, dalam kehidupan kita ya memang tidak lepas dari masalah. Kita tidak pernah terlepas dari sesuatu yang ada di sekitar kita, yang setiap saat pengen menguasai kita, pengen nyerang kita ya. Karena lawan kita itu ya si iblis, anak-anak. Ya kerjaannya ya seperti itu ya, menggoda ya, membuat kita supaya kita mudah marah ya. Apalagi dia tahu kelemahan kita, wah gawat ya. Misalkan oh si A kalau disenggol tuh marah loh ya. Nah makanya jangan mau dikuasai oleh apapun, apalagi dari si iblis ya. Kita bersyukur dengan situasi yang ada, kita bersyukur dengan suasana yang ada, karena Kak Robert percaya bahwa beban atau tantangan atau masalah apapun yang mengikat ya, mau beban apapun, masalah apapun, Kak Robert percaya adik-adik akan sanggup ya menguasainya. Adik-adik diberikan kekuatan yang cukup untuk adik-adik bisa menguasai ya apapun yang datang, yang ingin menghimpit adik-adik, yang ingin menekan adik-adik ya. Kak Robert hanya pesan, jangan bersungut-sungut ya. Karena ketika kita bersungut-sungut, wah kita tidak lagi ada di pihak Tuhan. Kita sedang memisahkan diri kita dari Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Wah, Tuhan menjadi jauh dong ya. Tuhan seperti mundur, dan apa yang terjadi? Hanya kita yang kelihatan ya. Kalau kita yang kelihatan apa? Mudah marah, bisa bohong, macam-macam ya. Jadi Kak Robert berpesan tetap bersyukur ya. Ketika kita bersyukur, Tuhan yang mengambil alih semua yang kita alami. Tuhan yang mengambil alih beban kita, Tuhan yang mengambil alih masalah kita, sehingga apa? Yang terekspresi keluar adalah sukacita, adalah berkat yang keluar dari mulut kita ya, bukan hujatan, bukan marah, bukan komplain ya, atau menyalahkan orang lain ya. Di poin yang keempat, Kak Robert ingatkan tetap bersyukur ya. Bersyukur. Bisa semuanya? Pasti bisa. Saat ketiga, yes. Oke, hal yang kelima adalah, jadi hari ini Kak Robert punya 5 poin, 5 tips buat anak-anak semuanya. Yang kelima adalah berdoa setiap hari ya. Berdoa setiap hari. Adik-adik tentunya semua ya, di masa pandemi ya, belajar online, pasti semuanya punya HP ya. Nah adik-adik, handphone atau telepon ya, itu seperti doa ya. Itu seperti alat bagaimana kita berkomunikasi dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita ya. Bagaimana adik-adik bisa tahu maunya Bapa di surga kalau adik-adik jarang teleponan sama Bapa di surga ya, jarang
berdoa, ya. Kalau teleponan itu biasanya kita ngobrol, ya, kita ketawa. Kalau teleponan sama papa yang mungkin ada di tempat jauh, kadang-kadang kita bisa sedih, ada mungkin juga nangis. Nah, Tuhan kita, Yesus, pengen ketemu setiap kita. Lewat apa? Lewat doa. Lewat apa? Berdoa. Jadi doa adalah komunikasi, ya. Kita berbicara dengan Tuhan, ya. Bayangkan kalau kita tidak berkomunikasi dengan papa mama kita sehari atau seminggu atau mungkin sebulan, pasti ada yang gak enak ya di hati adik-adik. Ada sesuatu yang kurang, yang hilang, ya. Nah, demikian juga Tuhan kita, ya. Dia pengen setiap pagi kita datang. Dia pengen siang kita datang. Dia pengen malam kita datang. Bahkan ketika kita makan pun dia pengen dengar. Wah, anakku lagi makan nih, lagi makan pagi, siang, malam. Tapi bayangkan kita tidak sama sekali tidak datang. Kita sama sekali tidak berdoa. Kita sama sekali tidak pernah menyebut nama dia. Pasti dia kangen, ya. Pasti kangen sekali sama kita. Nah, demikian juga kita sama orang tua. Kalau kita tidak nelpon papa mama sehari, pasti kangen, ya. Nah, hari-hari ini Kak Robert ingatkan 5 poin ini sangat penting, ya, untuk adik-adik bisa terapkan di rumah, adik-adik bisa praktekkan, dan Kak Robert berharap ini bisa menolong adik-adik supaya adik-adik lebih luar biasa lagi, lebih bertumbuh lagi di masa pandemi, ya. Jadi tidak dikuasai oleh keadaan hari-hari ini, ketakutan, ya, stres, frustrasi, gampang marah, emosi, tapi adik-adik bisa menguasai diri, ya. Yang kelima tadi adalah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, ya. Doa adalah komunikasi dua arah, ya, ya. Nggak mungkin kita ngobrol itu sendiri, ya, ya. Nggak mungkin ngobrol sendiri, ya. Tapi ada dua arah, ngobrol sama papa, sama kakak, sama adik. Begitupun saat kita berdoa, kita sedang ngobrol sama Tuhan kita. Tuhan, ini aku hari ini, Tuhan. Berikan aku kekuatan supaya aku bisa bersyukur dengan apa yang saya alami hari ini. Tolong aku Tuhan supaya saya menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang tidak gampang marah. Tolong aku supaya aku berkata jujur, ya. Tuhan sangat tertarik, ya, dengan cerita adik-adik. Sampaikan, ya, kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan adik-adik. Kalau pergumulannya adalah pengen segera ketemu teman-teman di sekolah, doakan, Tuhan tolong, aku rindu ketemu teman-temanku. Tuhan tolong supaya virus corona ini segera berlalu, sehingga aku bisa sekolah, sehingga aku bisa kega lagi. Tuhan tolong papa mamaku, berkati pekerjaan mereka. Tuhan tolong aku supaya aku sehat selalu, ya. Banyak hal yang kita bisa ceritakan ketika kita berdoa, ya. Adik-adik, hari ini ada 5 poin yang sudah Kak Robert sampaikan. Kak Robert doakan supaya 5 poin tadi, 5 tips tadi menolong adik-adik supaya tetap survive, tetap semangat, tetap menjaga hatinya supaya tidak gampang digoncangkan, tidak gampang ditekan oleh masalah apapun yang ada di sekitar kita, ya. Ketika kita menerapkan 5 tips tadi, maka apa yang terjadi, ya? Tuhan ada di pihak kita, sehingga masalah yang mengekang kita, yang menguasai kita, kita bisa putuskan dalam nama Yesus. Kita bisa menang, ya, kita terbebas. Seperti ini. Apakah adik-adik pengen seperti ini? Terapkan 5 hal tadi, ya. Yang terakhir itu berdoa, ya. Nah, terapkan supaya kita menjadi anak-anak yang menang, ya. Dan itu pasti sangat menyukakan hati Tuhan. Pasti Tuhan bilang, aku bangga dengan engkau. Aku bangga dengan anak-anak Satria Kega di Bali. Amin. Ya. Hari ini sharing Kak Robert cukup sampai di sini. Kak Robert doakan selalu semoga anak-anak sehat, papa mama sehat, kakak adik sehat, dan Kak Robert ingatkan sekali lagi, ya, lebih baik tinggal di rumah. Kalaupun terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan kalau pulang sampai rumah, adik-adik mandi,
Ya. Oke, demikian dari Kak Robert. Kita akhiri dengan doa. Semuanya tutup mata. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau minta tolong sama Tuhan supaya kita dimampukan untuk kita bisa melakukan tips-tips tadi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan, yang menolong kami Tuhan. Untuk kami bisa menguasai hati kami, untuk kami bisa menjaga hati kami ketika ada masalah, ketika ada tekanan, ketika ada apapun yang ingin mencuri sukacita di hati kami. Berikan kami kekuatan supaya kami bisa menguasainya, supaya kami bisa menang. Kami berdoa Tuhan, berkati papa mama kami Tuhan, berkati kakak adik semuanya, berkati teman-teman di sekolah, teman-teman di Kega, berkati semua papa mama yang ada di Abelov Tuhan. Tolong semuanya Tuhan supaya semuanya sehat selalu. Kami berdoa Tuhan supaya suatu saat nanti kami bisa ketemu dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Tuhan berkati semua kami supaya kami senantiasa bersukacita dalam hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Satria Kega, demikian sharing Kak Robert hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.